Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kini Alika selalu merasakan ada yang berbeda tiap kali dia bersentuhan dengan Erlan. Selalu merasa ada rasa yang seharusnya tidak seperti ini. Sangat nyaman, sentuhan lembut dan penuh perasaan. Hal itu membuatnya jadi salah tingkah. "Aku bisa melakukannya sendiri, ucap Alika. Dia menarik tangannya sekaligus mengambil elap tersebut, lalu mundur satu langkah. Takut Erlan bisa mendengar detak jantungnya yang berdegup dengan kencang. Tapi pergerakannya yang terburu-buru malah membuat kakinya terselip dan nyaris jatuh. Untunglah Rian bisa menahannya dengan cepat. Dia memeluk pinggang Alika tanpa sengaja, menarik gadis itu hingga menempel pada tubuhnya. "Dek, ya Allah Alika, hati-hati," ucap Rian. Mendadak dia jadi sangat cemas. Bagaimana jika Alika sampai jatuh? Bisanti pun sama terkejutnya seperti sang majikan. Dia buru-buru menghampiri keduanya dan memeriksa keadaan. "Al, kamu baik-baik saja? Apa lantainya licin?" tanya Bisanti bertubi. Dialah yang mengepel lantai di dapur ini, jadi akan merasa sangat bersalah jika Alika sampai terpeleset. Dan Alika yang mendengarkan kecemasan dua orang tersebut jadi makin gelagapan sendiri. Dia hanya ingin melindungi perasaannya sendiri, tapi malah berakhir membuat semua orang lain jadi cemas. "Tidak, Bi, lantainya tidak licin, kakiku hanya terkilir sedikit," balas Alika. Perlahan dia mendorong dada Erlan agar melepaskan pelukannya. "Coba aku periksa kakimu," balas Rian. Rian lalu menggendong Alika untuk dibawa ke ruang tengah. Dia menggendong di depan hingga membuat Alika berjangkit kaget. Takut jatuh, Alika refleks memeluk pria tersebut. Tidak bisa melihat membuat Alika tidak tahu tentang jarak. Tanpa sadar, dia memposisikan wajahnya tepat berada di hadapan Rian, sampai hidung mereka nyaris bersentuhan. "Dek, kini jangan ditanya jantung siapa yang berdegup." Debaran itu dirasakan jelas oleh Rian. Dia sampai tidak bisa menjelaskan seberapa besarnya hasrat ini untuk menyesap bibir manis tersebut. "Astagfirullah, Alika," gemas Rian. Agar pikirannya tetap waras, jadi dia menjauhkan wajah dan mempercepat langkah hingga akhirnya tiba di ruang tengah. Rian membuang nafasnya dengan lega ketika dia sudah berhasil mendudukkan Alika dengan selamat. Debaran demi debaran yang dia rasakan pada gadis itu membuatnya semakin yakin jika mungkin saja hatinya telah berubah haluan. Tidak lagi memendam perasaan pada wanita di masa lalunya, melainkan sudah beralih pada gadis yang kini sedang tak bisa melihat tersebut. Tanpa basa-basi, Rian langsung berjongkok dan memeriksa keadaan kedua kaki Alika. Mendapatkan sentuhan dari Erlan seperti itu benar-benar membuat Alika jadi gugup sendiri. Beberapa hari lalu, sentuhan Erlan sungguh tidak mempengaruhi dia, tapi entah kenapa sekarang malah berubah jadi seperti ini. "Kakimu tidak memar, sakit tidak?" tanya Rian. Dia sedikit menekan pergelangan kaki Alika. "Au, tidak sakit, malah geli," jawab Alika jujur. Dan kata geli di telinga Rian entah kenapa terdengar sangat nakal. "Astagfirullah, aku bisa benar-benar gila gara-gara wanita ini," batin Rian. Karena hasratnya pun selalu terpancing karena Alika. "Baguslah jika tidak sakit. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang," ucap Rian. Dia mulai berdiri. Dan meski rasanya tidak rela membiarkan Erlan pergi, tapi Alika tetap menganggukkan kepalanya tanda setuju.
lalu merasakan Erlan yang mengelus puncak kepalanya pelan. Nyas, Alika menciut seperti anak kucing yang dielus kepalanya, tunduk. Pagi itu, akhirnya Rian putuskan untuk pulang. Rumah yang selama 3 tahun terakhir ini dia tinggalkan dan memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Beralasan ingin fokus mengembangkan perusahaannya sendiri, Rian menjauh dari seluruh keluarganya yang lain. Padahal alasan sebenarnya bukanlah itu, tapi Rian sedang menghindari kebahagiaan kakak laki-lakinya yang baru saja menikah dengan wanita yang juga dia cintai. Tiap hari melihat kebahagiaan mereka membuat dadanya sesak sendiri, karena itulah dia putuskan untuk keluar. Semenjak hari itu, Rian tak ada minat untuk kembali menjalin kasih. Hidupnya hanya dia dedikasikan untuk perusahaan yang sedang dibangun. Seiring waktu, hatinya seperti beku, sampai akhirnya kembali berdebar ketika menatap kedua mata Alika. Jelas-jelas Alika tidak bisa melihat, namun dia pun gugup menghadapinya. Jam 8:30 pagi, dia telah tiba di rumah utama keluarga Aditama. Kedatangannya tentu mengejutkan semua orang, karena tak biasanya Rian pulang tanpa pemberitahuan seperti ini. Sang ibu, Putri, langsung menyambut dengan kedua mata yang berbinar. "Ya Allah, kamu pulang, Nak," ucap Oma Putri dengan antusias. Beliau sudah dipanggil Oma karena sudah memiliki cucu dari anak pertamanya, Reza Aditama. Reza Aditama, Rian Aditama, dan Rili Aditama adalah anak-anaknya. Oma Putri sangat merindukan Rian karena hanya Rian yang tidak tinggal di rumah ini. "Mas Rian pulang," ucap seorang wanita dengan antusias, suara yang sungguh tidak asing di telinga Rian. Jantungnya berdenyut sesaat ketika melihat wanita itu datang. Ajeng, istri Reza, wanita yang juga pernah dia cintai. Namun belum sempat cinta itu terucap, Ajeng sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan kakaknya tersebut. "Iya Mbak, aku pulang," balas Rian. Dia tersenyum tanpa sadar, biasanya selalu kaku, selalu menghindar. "Sudah makan belum? Ayo makan dulu. Omah ajak Mas Rian ke meja makan," ucap Ajeng lagi. Dia tak pernah berubah sejak dulu, selalu memperlakukannya dengan baik seperti ini. Rian baru sadar jika dia sendirilah yang telah bodoh. Dia sendirilah yang selalu kalut dengan pikirannya sendiri, sampai terus menghindar. Padahal Ajeng tetap di posisinya yang sama, mencintai suaminya dan hidup bahagia. Rian tersenyum semakin lebar saat Oma Putri menarik tangannya untuk lebih masuk ke dalam rumah dan membawanya ke meja makan. Ajeng sedang hamil anak kedua, namun wanita itu tetap memperlakukannya seperti adik yang baru pulang dari tempat yang jauh. "Ayo makan," ucap Oma Putri, dan Rian mengangguk. "Oma perhatikan dari tadi kamu senyum-senyum saja. Apa Alika sudah membaik?" tanya Oma Putri. Seluruh keluarganya tahu tentang gadis itu, tentang terpuruknya Rian atas kecelakaan pesawat jet tersebut, tentang niat tulusnya untuk membantu Alika sembuh. "Iya Oma, alhamdulillah Alika sudah lebih baik. Dia sekarang mulai bisa tersenyum dan menerima keadaan ini. Dia juga mulai bersedia menjalani pengobatan. Sabtu besok kami akan kembali ke rumah sakit untuk kontrol ulang," terang Rian. Dia begitu antusias ketika menjelaskan hal tersebut. Ini adalah kali pertamanya Rian bicara banyak seperti ini. Beberapa tahun terakhir, Rian hanya bicara secukupnya saja, menjawab dengan singkat, atau bahkan hanya gelengan dan anggukan kepala.
Dan perubahan Rian yang begitu signifikan itu membuat Oma Putri terenyuh sendiri. Ternyata dengan Rian merawat Alika, Oma Putri bisa mendapatkan anaknya yang dulu lagi, Rian yang begitu hangat. Ajeng juga ikut tersenyum mendengar cerita panjang dari sang adik ipar. Dia akan turut bahagia jika Rian bahagia seperti itu.